Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub adalah putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, bernama Rifqah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishaq yang kedua bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan fikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku yang membenciku, mendendam dengki kepadaku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga menjadikan hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang, tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lainnya yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolong ayahku, berikan aku fikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Berkatalah si ayah, yaitu Nabi Ishaq, yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkuk, raut mukaku sudah kisut berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Ishu kepadamu akan makin mengikat dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu menurut fikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Fadan di daerah Irak, di mana di situ bermukim bapa saudaramu, saudara ibumu, Laban bin Batuil. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa daripadaku, semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tentram." Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak, yaitu Nabi Yakub. Melihat anjuran ayahnya, jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan, apalagi dengan mengikuti sarana itu ia akan dapat bertemu dengan bapa saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah dengan melalui jalan pasir luas dengan panas mataharinya yang terik dan angin panasnya. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Fadan di mana bapa saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lisu, dan dalam salah satu tempat perhentiannya ia berhenti karena sudah sangat letihnya tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar.
Dalam tidurnya ia nyenyak. Ia mendapat mimpi bahawa ia dikaruniakan rezeki luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucunya yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Nabi Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahawa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahawa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperolehi tenaga baru dan bertambahnya semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Fadan setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mundir mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar bertanya kepada salah seorang penduduk. Letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban adalah seorang kaya raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyakan itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahawa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifqah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahawa ia datang ke Fadan dari Kan'an dengan tujuan hendak menemui Laban ayahnya untuk menyampaikan pesanan Ishak, iaitu ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan ramah hati, sikap yang ramah, muka yang manis, disilakan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban, bapa saudaranya. Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapa saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disiapkanlah tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya, tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapa saudaranya atau pamannya sebagai anggota keluarga, disampaikan oleh Yakub kepada bapa saudaranya pesanan Ishak ayahnya agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkannya kepada salah satu dari putri-putrinya. Pesanan tersebut diterima oleh pamannya dan setuju akan mengawinkan dengan salah seorang putrinya, dengan syarat ia harus memberikan tenaganya atau bekerja di dalam perusahaan peternakannya selama 7 tahun. Yakub menyetujui syarat-syarat yang dikemukakan oleh pamannya itu, dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Fadan. Setelah masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerjaan dalam perusahaan peternakan, ia menagih janji kepada pamannya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laila sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rahil, adik dari Laila, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laila yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapa saudaranya.
yang juga dari pihak bapa saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kawin lebih dahulu. Karenanya sebagai jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laila sebagai istri pertama dan Rahil sebagai istri kedua yang akan disunting kelak setelah ia menjalani masa kerja 7 tahun di dalam perusahaan peternakannya. Yakub yang sangat hormat kepada pamannya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayannya dengan baik dan tidak beda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri. Tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapa saudaranya itu. Perkawinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandatangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tak kala ia masuk kota Padan. Dengan demikian, Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang. Akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad SAW, hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu, Yakub dikaruniakan 12 anak. Di antaranya Nabi Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil, sedang yang lain dari Laya. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Nabi Yakub dalam hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan lain-lain Nabi. Bahkan kisah ini adalah bersumberkan dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.